Di sebuah desa di Nigeria, seorang gadis remaja berusia sekitar 13-15 tahun tumbuh dalam keluarga Muslim yang taat. Ia sering mendengar kesaksian Kristen dari teman-temannya di sekolah dan mulai tertarik pada Injil. Diam-diam, hatinya tersentuh oleh kasih Yesus, dan ia memutuskan untuk bertobat serta mengikuti Kristus. Namun, saat ayahnya mengetahui pertobatannya, amarah meledak. "Kau bukan lagi anakku," serunya, sambil mengusir gadis itu dari rumah, memutuskan dukungan finansial, dan melarangnya melanjutkan sekolah. Ini bukan kisah fiksi, melainkan realita penganiayaan yang dialami banyak remaja Kristen di Nigeria, di mana meninggalkan Islam dianggap pengkhianatan fatal terhadap keluarga. Kisah ini mengingatkan kita pada ayat Alkitab dalam Matius pasal 10, ayat 37 TB, "Barang siapa mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagi aku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-lakinya atau anak perempuannya lebih daripada aku, ia tidak layak bagi aku." Remaja ini membayar harga tinggi, kehilangan rumah, pendidikan, dan kasih orang tua. Mitra Open Door langsung bertindak, menyediakan tempat tinggal aman, pemuritan rohani, dan bantuan sekolah. Kini, gadis itu bertumbuh dalam iman, bersaksi bahwa Yesus lebih berharga daripada segalanya. Pengalaman ini memulihkan traumanya dan memperkuat komitmennya. Renungan pribadi, bayangkan diri Anda di posisinya. Apakah iman kita cukup kuat untuk bertahan saat keluarga menolak? Di Indonesia, penganiayaan mungkin tidak sekeras Nigeria, tapi tekanan sosial dan keluarga sering menguji kita. Kisah ini ajak kita merenung. Apa yang kita prioritaskan, kenyamanan duniawi atau panggilan Kristus? Mari berdoa bagi remaja seperti dia, agar Tuhan kuatkan mereka. Mazmur pasal 46 ayat 1. Poin aplikasi untuk hidup sehari-hari, ketekunan dalam iman, seperti remaja Nigeria, pilih Yesus di atas segala hubungan. Lukas pasal 14 ayat 26. Hadapi penolakan dengan sukacita, karena Yesus janjikan penghiburan. Matius pasal 5 ayat 11 dan 12. Dukungan komunitas gereja, Puertas Abiertas tunjukkan peran gereja dalam menolong yang tertindas. Kita bisa ikut berdoa, memberi, atau menyambut saudara yang diusir demi iman. Ibrani pasal 13 ayat 2 dan 3. Saksi di tengah penganiayaan. Kisah ini jadi saksi bagi Muslim di sekitar. Bagikan iman dengan bijak, seperti gadis itu yang diam-diam belajar sebelum terbuka. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Di Nigeria, ribuan remaja menghadapi nasib serupa. Dipukul, dipaksa kawin, atau dibunuh. Open Door laporkan peningkatan kasus ini akibat radikalisme Islam. Namun, Tuhan pakai penderitaan untuk memuliakan namanya. Sebagai orang percaya di Indonesia, kita bisa mendoakan Nigeria dan negara yang menganiaya orang percaya setiap hari. Berbagi kisah ini di YouTube Shorts atau TikTok untuk kesadaran. Siapkan hati jika penganiayaan datang ke Indonesia.